Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dan karena apa? Karena sekarang ini, belakangan ini Anda mesti bersemangat, banyak hal-hal yang lucu-lucu juga di pemberitaan. Jadi kalau nggak semangat, keterlaluan. Oke, seperti biasa kami ajak Anda berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Arsubono Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Hmm. Yes. Oke. Senangnya apa sih? Ada kabar apa sih? Mbak Agi kok senang banget gitu kelihatannya. Ya, ini ada kabar kemajuan, kabar yang Hmm. menggembirakan lah ya. Hmm. Terutama ini buat penggugatnya atau pemohon. Kita tahu ya, Bonatua eh, Silalahi, Mas Ersu, ini kan Ya, ahli kenceng banget ya, enggak? kebijakan kebijakan publik ya. Yang kalau dia ini yang beda. Dia Betul. ini beda sekali dengan apa? Dengan teori RRT, dengan yang TPU dan Mhm. sebagainya. Dia lebih fokus pada detail-detail di administratif ya di KPU ya, Mbak, yang dia. Betul. Tetapi ini Mhm. juga dampaknya juga sangat serius karena Mhm. dengan gugatan dia, kemudian yang KPI memutus KIP ya, Konvensi Informasi, KIP. bukan KPI Mhm. lagi ya, kayak memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu eh, sebagai dokumen publik. Jadi nggak ada alasan lagi dari KPU kan untuk menutupi lagi kan. Kalau sebelumnya totally ditutup, akhirnya bisa dibuka tapi dihitamkan sampai ada 9 bagian dihitamkan gitu ya Mbak Agi ya. Sekarang keputusan KIP itu kan itu harus harus dihilangkan dan kemudian KPU ternyata mulai berubah Mbak Agi ya. Ternyata setelah ini kan harusnya setelah 14 hari KPU itu tidak Mhm. mengajukan banding, ya keputusan itu berarti ingkrah kan gitu ya Mbak Agi. Iya, betul. Jadi ini sepertinya ya, kalau kita Hmm. melihat kita harus optimis. Hmm. Karena melihat Bonatua Silalahi itu, mau nggak mau kita jadi ikut optimis, Mas Hersu. Karena Kenapa? walaupun Kenapa? orang, iya, karena walaupun orangnya tidak terlalu meledak-ledak ya, tapi Hmm. ternyata dia bergerak di semua lini. Hmm. Coba bayangkan dalam, Geremet gitu eh, ya kalau orang Jawa bilangnya. iya, kemana aja dia dia Iya. pergi ke Hmm. KPUD Surakarta, kemudian bersidang di Semarang gitu. Hmm. Di kalau Surakarta terus kemudian di apa di KPU di KPU di Komisi Informasi yang ada Hmm. di Semarang, dan kemudian di Komisi Informasi yang di pusat setelah berkali-kali. Ini kan tidak mudah loh orang mengajukan apa hal-hal seperti ini, karena dia harus juga apa namanya, mendatangkan ahli begitu, ahli dari Hmm. pihak mereka, yaitu dari pihak yang dimohon gitu atau yang digugat, dan kemudian eh, ahli dari pihaknya sendiri. Dan ini menggembirakan karena seperti kita ketahui 2 pekan yang lalu Komisi Informasi Pusat itu kan memutuskan setelah persidangan yang panjang, mereka memutuskan bahwa ijazah Jokowi itu terbuka untuk publik. Eh, Kemarin saya dihubungin pihak KPU menyatakan mereka memutuskan untuk tidak melakukan banding terhadap putusan Komisi Informasi Pusat nomor 74 kemarin yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan permohonan saya, yaitu membuka 9 item yang disembunyikan mereka, ya. Ini kan ada disembunyikan mereka 9 item. Nah, jadi waktu itu ini saya peroleh di Oktober, bulan Oktober, lalu saya bersengketa untuk menyatakan agar KIP membuka ini semua. Dan alhamdulillahnya puji Tuhan ini dibuka semua sama KIP, 9 ini dibuka. Nah, tapi karena peraturannya memang memberi kesempatan untuk KPU berpikir apakah melakukan banding atau tidak ke PTUN, ternyata ya berdasarkan apa yang kita prediksi, ya, ternyata KPU jadi tidak mau melanjutkan lagi. Dan artinya sebelumnya Bonatua Silalahi ini mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU itu dengan banyak yang dihitamkan, seperti kata Mas Hmm. Hersu, ada Hmm. 9 Hmm. yang dihitamkan. Sampai tanda tangan rektor pun dihitamkan. Itu apa Hmm. Hmm. maksudnya? Enggak, untung Apalagi fotonya nggak ikut hitam kan ya.
Banyak sekali yang dihitamkan dari sana sini begitu, dan kemudian juga seperti misalnya pengesahan gitu ya, biasanya kan ini yang dilampirkan gitu dalam pendaftaran pencalonan kalau di KPU pusat itu ketika Jokowi akan menjadi presiden, yang di daerah ketika dia akan menjadi wali kota, begitu juga di daerah yang berikutnya ketika dia akan menjadi gubernur, kan begitu. Nah, yang di pusat ini begitu sudah mendapat juga, tapi dihitamkan. Sementara kalau yang di Solo sudah mendapat juga, tapi buram, Mas Hersu. Jadi tintanya tuh sangat buram. Jadi kalau dilihat ya nggak kelihatan gitu. Nah, sangat tipis. Nah, ini yang kemudian dimintakan kembali. Nah, Ya, ya, ya. Nah, ini implikasinya memang serius ya. Begitu nantinya ini terbuka semua dan orang boleh mengakses karena itu dokumen publik. Jadi sebenarnya orang seperti trio RRT tidak perlu lagi kemudian berdasarkan analisisnya berdasarkan ya yang dimuat oleh dibandingkan ya yang Dian Sandi Utama, ya nggak perlu itu karena ini yang lebih abdol dan ini nggak bisa dibantah lagi dong ya. Dan kemudian juga nggak betul. bisa dibilang bahwa ini mengubah bentuk dan sebagainya seperti dan bisa kena undang-undang ITE karena ini dokumen resmi yang diserahkan oleh Joko Widodo kepada KPU gitu. Jadi ini memang betul-betul transparansi ya, Membuka jalan. yes, membuka jalan itu. Ya, ini menarik ini. Iya. Ya, Sangat-sangat penting apa yang ya, dilakukan ya. oleh Bu Natwa Silalahi ini. Karena selama ini kan dianggap, apalagi oleh para termul ya, ini memang dikondisikan mereka harus bersuara seperti itu. Apa Bahwa tuh? apa yang diteliti oleh Reus Suryo dan juga oleh Rismon dan juga oleh Dr. Tifa dan kemudian diantaranya sudah dijadikan buku Jokowi's White Paper, itu dianggap sebagai hoax, menyebarkan hoax dan sebagainya. Dan ini sedang berjalan juga di Polda Metro Jaya kan kasusnya. Mereka menjadi tersangka dan sebagainya karena menyebarkan hoax, padahal itu hasil penelitian. Nah, sekarang ketika menurut Bu Natwa kemungkinan besar minggu depan atau pekan depan itu sudah bisa dilihat ijazah Jokowi Bisa tersebut diakses begitu. ya. Iya, sudah bisa diakses oleh publik, yang dia bahkan mengatakan tidak hanya untuk keperluan RRT saja, bahkan masyarakat luas bisa membandingkan, terutama alumni UGM, bisa membandingkan ijazah mereka dengan ijazah Jokowi, begitu. Oh, Jadi serius kan bener ya ini ini nanti dampaknya plak gitu. sangat-sangat Oh luas, iya Mas iya iya Hersu. betul betul. Iya, yang selama ini mereka terbelah, Hmm. walaupun saya melihat ya berbagai polling yang dilakukan oleh Tribun misalnya, Tribun ini kan kebanyakan dulu kita tahu adalah pembacanya banyak yang Jokower atau pendukung dari Jokowi. Polling yang terakhir saya lihat dari sekian ribu yang kemudian mengikuti polling itu sekitar 96% itu sudah meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu, dan hanya 4% yang meyakini bahwa ijazah Jokowi asli. Walaupun ini bukan survei ya, ini hanya polling, artinya yang mengikuti itu hanya para pembaca kalau nggak salah Ya. Tribun Wow official begitu. Tapi artinya terjadi perubahan, Mas Heru, terjadi perubahan pendapat. Nah, kalau seandainya apa yang sekarang terjadi di KIP pusat yang kemudian keputusannya nantinya akan dilegalkan karena KPU akhirnya tidak banding ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau mereka banding, bahkan kabarnya Bu Natwa mengatakan kalau banding saya tidak akan ikut lagi dalam persidangan itu. Biarlah masyarakat itu menilai bahwa mereka KPU ini memakai dana publik, memakai pajak rakyat itu untuk menentang publik, untuk menghalang-halangi publik untuk mendapatkan akses yang seharusnya mereka dapatkan. Ini kan sesuatu yang menohok ya kalau kita lihat. Ya betul, karena itu ketika berlangsung maka akan makin terhambur itu uang rakyat untuk membiayai persidangan tersebut begitu. Dan akhirnya kita melihat loh, KPU ini independen atau tidak. Ini bisa berimplikasi kepada 2029. Sekarang saja ketika ada keputusan KPU yang 731 yang kemarin rame-rame dan kemudian diprotes, ada demo apa dan sebagainya, yang mereka menganggap bahwa secara keseluruhan ijazah Jokowi itu dikecualikan untuk diakses oleh publik begitu, dan akhirnya itu dibatalkan karena ada protes besar dari rakyat begitu. Itu saja sudah membuat masyarakat itu meragukan independensi dari KPU. Apalagi kalau seandainya ini mereka ngotot dan maju mengajukan banding ke ITE. Petun. Jadi iya, kita saat ini
sedikit demi sedikit pengaruh Jokowi sepertinya mulai luntur begitu ya, mulai luntur dan kita bisa berharap lunturnya itu akan semakin banyak nantinya gitu. Sekarang di KPU kan, di KPUD, di KPU pusat begitu. Dan Bonatua ini Mas Ersu, ini secara paralel ini berlangsung ya. Eh, Kemarin ya, ini bersidang di KPU Solo, KPU Semarang Mhm. itu yang dia gugatan terhadap, mohon maaf, bukan di KPU Pusat. Mhm. Bersidang di KPU Pusat itu untuk gugatan ijazah Gibran. Jadi Ah. bersengketa dengan Kementerian Dikdasmen. Mhm, Dan mhm. itu disidangkan yang kemarin kalau tidak salah ahli yang dihadirkan itu Alam Syah Saragih, yaitu ketua dari KIP yang pertama dulu ketika Mhm. KIP pertama dibentuk, ketuanya adalah Ahmad Alam Syah Saragih ini, dan dia menjadi ahli di situ. Dan kalau bisa kita ringkas, dia mengatakan bahwa ya kalau informasi mengenai sosok orang atau tokoh yang berkaitan dengan publik begitu, ya misalnya seperti Gibran misalnya, karena dalam hal ini kan berkaitan dengan itu, walaupun tidak disebutkan Gibran dalam persidangan, tapi secara keseluruhan itu mereka yang berkaitan dengan publik dan kemudian pernah dipublikasikan, ya seharusnya itu tidak dikecualikan, tidak menjadi hal yang dikecualikan gitu. Dan dalam hal ini nantinya kita berharap nih, berandai-andai, jika kemudian ini diputuskan dapat diakses ijazah Gibran, tidak hanya ijazah Gibran ya, SMA ya. Ijazah dalam hal ini adalah surat keterangan atau surat penyetaraan, Nah, atau dan juga beserta dengan alasan-alasan di baliknya kenapa itu dianggap sebagai alasan kenapa keluarnya surat keterangan tersebut. ya, ya. Artinya Gibran melampirkan apa saja. Kan katanya ada yang mengatakan 10 begitu ya, 10 lampiran untuk mendapatkan itu, tapi sepertinya yang memang official, yang memang resmi itu hanya 8. Mhm. 8 pun banyak Mas Irsu. Itu banyak sekali. Apakah ke-8-8-nya itu dipenuhi oleh Gibran ataukah memang ada eh, relasi kuasa karena bapaknya adalah Jokowi, sehingga kemudian kementerian pada saat itu yang kemudian kementerian dan juga dirjen pada saat itu, Dirjen Dikdasmen itu mengeluarkan surat keterangan yang dianggap sebagai penyetaraan SMA-nya Gibran. Padahal surat keterangan itu beda, bukan surat penyetaraan. Seharusnya surat keputusan dan Keputusan ada ya. nomor-nomornya gitu, nomor-nomor Dirjen Dikdasmen nomor sekian apa tanggal Ya, sekian, menimbang memutuskan apa dan sebagainya. Tapi surat ya, Gibran kan begitu simpel begitu, ya, nggak ada dan klausul kemudian itu. apa dasarnya gitu kan? Itu yang paling penting Betul. kan. Gitu Mhm. ya. Jadi dan saya sering berkali-kali juga menyatakan bahwa soal ijazah Gibran itu jauh lebih serius daripada ijazah Jokowi. Kenapa? Karena implikasinya satu tentu saja Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden incumbent, sementara kalau Jokowi itu kan lebih pada kepentingan moral ya, dan basis legitimasinya yang akan runtuh kalau kemudian ijazahnya palsu. Tapi kalau Gibran konsekuensinya serius karena ini Mhm. bisa ada implikasi hukum, itu bisa pidana dan bisa pemakzulan Mhm. dari, jadi ada hukum pidana dan hukum tata negaranya ya Mbak Agi ya. Dan yang lebih serius lagi ini kan berkaitan dengan masa depan dinastinya dari mantan Presiden Joko Widodo. Karena kemarin Anda juga sudah menyinggung kemungkinan ini kalau lihat naga-naganya kenapa Pak Jokowi sangat serius menggarap PSI dan Mhm. sebagainya, dan di situ Kaisang yang sekarang di branding menjadi tokoh itu merupakan satu skoci gitu ya, kalau terjadi apa-apa pada Gibran maka masih ada Mhm. persiapan yang lain gitu, karena rasanya kalau langsung ke Bobi Nasution kan terlampau jauh juga ya Mbak Agi ya. Iya, 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 betul. Memang kalau yang soal Gibran ini konsekuensinya pada pemerintahan ya Ya. keseluruhan gitu. Konsekuensinya kepada negara ini pernah memiliki apa namanya, wakil presiden yang ijazahnya dihasilkan dari kong kali kong begitu kurang Yes. lebih. Ya. Sementara kalau implikasi dari ijazah Jokowi ini lebih kepada RRT, karena mereka sekarang sudah dilaporkan dan menjadi tersangka, yang tentunya seandainya memang nanti terpublikasi dan kemudian makin jelas bahwa apa yang diteliti oleh RRT berdasarkan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kader Hmm. PSI, Hmm. ternyata sama Hmm. seperti yang dipublikasikan oleh KPU, maka nggak perlu meneliti lagi karena memang ijazahnya Yes. identik atau otentik begitu. Hmm. Jadi Hmm. artinya bukan hoax apa yang diteliti Yes. tersebut, Dan nggak bisa bukan. dibantah gitu lagi ya kan.
nggak bisa dibantah lagi begitu. Jadi kita sudah bisa memprediksi persidangannya seperti apa. Itulah makanya belakangan ini kita mendengarkan soal apa ada yang mendekati Dokter Tifa, Roy Suryo juga mengatakan ada yang mendekati mereka begitu supaya mereka lunaklah kepada Jokowi, bahkan kalau bisa minta maaf atau sowan kepada Jokowi dan kemudian RJ lagi begitu seperti yang sudah terjadi pada Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Ini berat loh, tiga orang ini. Yang menarik lagi kemarin, Mas Hersu, itu adalah kedatangan dari para penasehat hukum dari RRT, yaitu ada Abdullah Al-Katiri, ada Refli Harun, dan lain-lain. Ada Roy Suryo juga ikut langsung ke Polda Metro, yang mereka meminta agar salinan dokumen yang dijadikan barang bukti yang kemarin itu dikirim ke kejaksaan dan akhirnya dikembalikan lagi, itu dibuka, diberikan kepada mereka supaya mereka sebelum ada persidangan itu bisa meneliti dulu tentang dokumen-dokumen tersebut begitu. Ini juga menarik banget Mas Hersu, karena dengan dikembalikannya maka ada alasan bagi para penasihat hukum ini untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut begitu, karena tidak fair. Mereka memiliki dokumen-dokumen tersebut, tapi nanti di persidangan akan dibuka begitu saja tanpa mereka bisa meneliti. Seperti sidang dari Tom Lembong, itu kan hasil penelitian BPKP yang katanya akan diberikan sampai berbulan-bulan tidak diberikan. Akhirnya Tom Lembong sudah berapa bulan di penjara, akhirnya masuk ke persidangan, persidangan sudah sampai persidangan yang keberapa belum diberikan, dan akhirnya baru diberikan kepada pihak Tom Lembong dan juga kepada hakim sekitar 1 pekan sebelum eh, Ponis. analisa BPKP itu dibuka. Padahal ada berapa ratus halaman, saya lupa, 500 atau 600 halalan, dan isinya adalah perhitungan-perhitungan semuanya. Itu kan tidak Mabuk-mabuk fair lah. ya. Ya, ya. Gitu. Iya, mabuk untuk menjawab, karena kemudian ketika itu dibuka, maka menjadi tugas dari terdakwa dan juga tim hukumnya untuk melakukan counter kan, untuk membaca sekian ratus dan membuat analisa dan membuat jawaban, catatan apa dan sebagainya. Padahal Tom Lembong kita tahu ketika itu disita begitu alat-alat tulisnya. Dia memiliki komputer misalnya, seperti itu semuanya kan tidak diperbolehkan. Luar biasa sekali ini. Ya, ya. Nah, Pengaruh Jokowi ke pengadilan, pengaruh nama besar Jokowi begitu ya, dalam tanda kutip itu nama besar yang seharusnya ketika dia lengser itu ikut memudar, ternyata masih sangat besar. Tapi kita bersyukur bahwa saat ini kemudian KPU juga tunduk kepada kekuatan rakyat lah, keinginan rakyat dalam hal ini. ya. Kalau soal Gibran ini juga menarik karena 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya. Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat kan masuk masa pensiun dan digantikan oleh Betul. Adis Kadir. Ini sendiri pergantiannya juga menarik juga karena sebenarnya sudah ada hakim yang ditetapkan tapi kemudian diganti dengan mantan wakil ketua DPR. Karena Arief Hidayat kan juga ketika ditanya oleh wartawan apa sih sebenarnya yang dia merasa yang merasa dia gagal sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, itu antara karena keputusan nomor 90 itu ya yang kemudian yang buat itu keputusan 90 itu yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden, karena ini kan normanya diubah ya, tadinya bahwa usia itu sampai minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden, tapi kan normanya diubah kemudian kecuali mereka sudah pernah menjadi kepala daerah atau masih sedang menduduki jadi kepala daerah yang dipilih melalui pilkada kan, dan itu betul-betul tailor made untuk spesifik untuk Gibran. untuk Gibran gitu ya, betul-betul untuk Gibran, dan itulah yang membuat katanya Indonesia tidak baik-baik saja. Dan saya kira Pak, ini pengakuan yang jujur dari Pak Arief Hidayat ya, bagaimana situasi ini kan orang kemudian bertanya-tanya apakah kemudian Gibran juga bisa jadi presiden dan sebagainya, dan itu kan makin cilaka bangsa ini kalau itu terjadi kan gitu. Jadi makanya ini penting untuk diperhatikan, dan saya kira Pak Jokowi sendiri juga paham bahwa di luar ijazahnya yang sekarang dipersoalkan dan persidangannya di Pengadilan Negeri Surakarta, Citizen Lawsuit itu yang makin hari juga makin menarik. Soal ini pasti diantisipasi sangat serius oleh Pak Joko Widodo, karena implikasinya sekali lagi ini jauh lebih serius. Pak Jokowi sudah pernah jadi presiden 2 periode, sudah selesai deh gitu ya, nggak bisa di-impeach lagi gitu. Tapi mungkin bisa dikenakan kalau ini negara ini kita ngomong nggak di negara Konoha ya, itu bisa ya
kan kemudian dia bisa diseret walaupun dia sudah tidak jadi hakim, tidak jadi presiden, masih bisa diseret ke ranah hukum kan. Seperti di Korea misalnya itu bisa Ya. dilakukan semacam itu. Tapi kalau Gibran dampaknya itu runtuh itu dinasti yang dipersiapkan oleh Joko Widodo. Iya, 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 betul sekali Mas Hersu. Dan ini riuh ya. Walaupun kita tidak menyaksikan misalnya live-nya apa, tidak ada di televisi nasional misalnya, sehingga kalau untuk melihat kita harus membuka akses kemana-mana dan agak-agak sulit memang untuk mencari aksesnya, begitu kan? Itu berdasarkan algoritma dari medsos kita masing-masing. Tapi yang jelas ini akan terus persidangan ini secara simultan ada di mana-mana yang menyangkut keduanya, bapak dan anak ini, seperti misalnya kemarin juga disebutkan oleh Abdullah Al-Katiri, yaitu penasihat hukum dari RRT, betapa selain 709 itu yang dokumen yang dari Polda kan katanya sudah memeriksa sekian ratus saksi. Selain itu berkas dokumen sebagai barang bukti yang sudah mereka sita ada 709. Nah, selain itu juga ada 505 berkas dari UGM yang katanya diberikan langsung ini karena mereka memintanya ke PPID, petugas pengelola informasi dan dokumennya UGM, dan diberikan 505 lembar begitu berkas yang dimana kalau kita melihat kita pasti tertawa Mas Hersu. Berkasnya itu diberikan tapi ada yang hampir 1 halaman penuh itu dihitamkan. Ada juga yang dalam 1 halaman dihitamkan 2 begitu, tapi tulisannya yang bisa dibaca hampir tidak ada. Ada yang dihitamkan sampai 3 blok begitu. 709 dokumen atau surat yang dikatakan oleh Bang Refli tadi itu adalah kami dapatkan dari gelar perkara. Gelar perkara pada saat itu khusus ya disampaikan bahwa ada barang bukti 709, ya kan? Dan juga kita juga sudah mendapatkan langsung dari PPID UGM, yaitu berita acara penerimaan dokumen yang mana 505 ini bisa dikatakan semua dihitamkan. Padahal ada konsekuensi ya, kalau dihitamkan itu harus melalui uji konsekuensi. Jadi tidak sebegitu aja. Apakah ini dalam penghitaman ini sudah diuji konsekuensi apa belum? Nah, karena itu sudah disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya ini. Saya buka sambil buka lembarannya ya. Boleh. Nih, silakan terus ya. Iya. Ya coba lihat ini. Dihitamkan semua. Nah, karena dihitamkan kami tidak tahu. Apalagi status kami sebagai tersangka, yang mana kan tersangka ini berhak mengetahui ya kan bukti-bukti apa yang dipunyai. Dan kami tidak yakin bahwa 709 dan sampai 505 itu adalah benar-benar bukti dari perbuatan pidana. Yang dimaksud barang bukti itu adalah barang bukti yang berhubungan langsung dengan perbuatan pidana. Bukan cuma barang-barangnya orang dikumpulin dan sebagainya. Oleh sebab itu karena kami penasaran, kami juga ajukan ke PPID, yaitu daftar, kami minta daftar loh, daftar 709 yang dari gelar perkara, dan 505 itu yang langsung dari UGM yang ditembuskan pada kami. So, hitam semua ya? Oh? Ya itu, terus? Ya, semuanya dihitamkan. 505. Ya. Saya juga bingung apakah mereka itu disita. Apakah mereka mau barang-barangnya disita? Contohnya ijazah pembanding dan sebagainya. Kami tidak yakin. Apakah paham yang seharusnya disita itu adalah bukti yang langsung berhubungan dengan perbuatan itu. Satu contoh ya, kalau ada satu peristiwa keracunan, ada satu cingkir yang dibuat meracun orang sehingga terjadilah kematian seseorang, maka yang disita ini cingkir ini. Karena ini langsung berhubungan dengan perbuatan pidana itu, bukan cingkir-cingkir orang yang ada di meja-meja itu yang disita. Jadi ini bukannya artinya hanya mengkoleksi barang bukti, tapi tidak paham bahwa barang bukti itu harus berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh sebab itu kami yakin sesuai Undang-Undang KIP, maka kami ajukan ke PPID Polda Metro Jaya sini. Yang mana dalam 10 hari mereka harus menjawab. Jika tidak menjawab, biasanya ada toleransi 7 hari. Dan jika tidak dijawab, maka kita akan ajukan ke atasan PPID. Dan itu dalam waktu 30 hari. Jika tetap tidak dijawab, terpaksa kami ajukan
permohonan sengketa di KIP. Kubu Pak Jokowi mengatakan, udahlah kita tunggu saja di sidang. Itu pemikiran dari mereka, yang tentu enaknya mereka. Kalau kita tidak, kita berpikir kalau memang kasus ini tidak layak, kita fight dari awal. Jadi kita berharap kalau memang tidak layak untuk dimajukan ke persidangan, ya stop kasusnya, jangan dipaksakan. Jangan sampai kemudian pengenaan pasal-pasal itu formalitas saja dan kemudian akhirnya juga dianulir. Tetapi korban kan sudah ada. Korban misalnya 1 tahun hampir mereka tidak dapat bekerja dengan baik, padahal di antara RRT ini ada yang sedang menyelesaikan 2 disertasi, bayangkan, sekaligus paralel, disertasi doktoral di Unpad dan doktoral di UI, 1 ilmu kedokteran, 1 ilmu politik, bayangkan. Anda bisa bayangkan, tidak ada masalah saja, pecah kepala kita menyelesaikan 1 disertasi, apalagi harus menyelesaikan 2. Pidana itu kan Jadi hal-hal ini yang kemudian harus kita perhatikan. Kita berusaha sekuat mungkin untuk membuktikan bahwa kasus ini tidak layak untuk ditingkatkan, jangankan dalam proses persidangan, ke penyidikan pun tidak layak. Karena jelas-jelas ini kriminalisasi dan ini anti demokrasi, anti HAM, anti konstitusi. Dan mereka yang melakukan pelaporan itu tidak paham bagaimana berdemokrasi. Karena kalau kita paham berdemokrasi, kalau Anda merasa bahwa sebuah statement dari pakar itu tidak benar, ya Anda harus mengeluarkan statement yang membantah. Kalau dia membuat penelitian, Anda bikin hasil penelitian yang adequate, yang seimbang. Bukan kemudian orang membuat hasil penelitian dan dibukukan, orang membuat statement, yang terjadi adalah pelaporan polisi. Nah itu kan namanya tidak paham berdemokrasi. Dan unfortunately ini dilakukan oleh seorang mantan presiden yang 10 tahun berkuasa di Republik Indonesia ini dan sekarang masih berkuasa secara de facto, begitu. Ini apa-apaan begitu. Dan kemudian ini PPID loh yang memberikan, yang artinya PPID ini kan petugas pengelola informasi yang dia itu terikat pada aturan undang-undang tentang keterbukaan. Ya, yang antara lain kalau mereka memberikan informasi seperti itu dan kemudian ada yang dihitam-hitamkan, setiap penghitaman untuk satu data yang berbeda itu harus ada uji konsekuensinya. Ya. Nah, kalau berkasnya itu sampai 505 atau lembar, begitu 505 lembar, itu berapa uji konsekuensi yang harus mereka lakukan dan berapa orang yang harus dilibatkan gitu, mungkin sampai ribuan orang dilibatkan untuk melakukan uji konsekuensi. Karena uji konsekuensi itu adalah untuk melihat apakah data tersebut tidak berbahaya. Kalau seandainya dibaca oleh publik, tidak akan menimbulkan Tapi pertanyaan kita pemikiran jahat. Apa sih berbahayanya sekarang kalau berkaitan dengan Makanya itu yang kita ketika diperlihatkan oleh Refli Harun, kalau saya sendiri melihatnya saya langsung tertawa terbahak-bahak karena memang ini apa ya? Ini kualitasnya UGM loh, perguruan tinggi kenamaan, kebanggaan kita begitu. Dan untuk seorang Joko Widodo, mereka harus melakukan hal seperti itu begitu. Dan ini kan dipertanyakan, apakah ini sudah melalui uji konsekuensi? Kalau tidak, ini akan digugat lagi, akan disengketakan lagi pasti oleh tim penasehat hukum dari RRT gitu. Jadi bahan lagi, jadi rame lagi. Jadi sidang antara Jokowi, Wakil Presiden, UGM. UGM biasanya beserta dengan rektor, beserta dengan wakil rektor kan seperti itu akhirnya yang digugat. Ini rame terus Mas Ersu. Luar biasa memang kasus Jokowi dan juga Gibran ini, bapak dan anak ini. Ya. Hmm, Oke. berapa uang kita, berapa pajak kita gitu yang Yes. sudah digunakan untuk persidangan-persidangan mereka ini gitu. Tapi itu harus dilakukan karena ini kan mencari kebenaran. Oke. Pagi saya kira udah lengkap ya informasinya. Kita sambung lagi ya nanti dengan dalam Oke. episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Subeno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.